menghadirkan ide. Nah itu bagaimana caranya? Saya jawab berdasarkan pengalaman sederhana saya saja bagaimana menuliskan atau melahirkan sebuah karya. Ya. Jadi sebetulnya bisa dari mana saja. Yang pertama kita memang harus banyak baca dan menulis. Itu kayaknya satu stigma yang ini dari dulu ya, bukan stigma yang baru. Selain baca dan tulis, kita perlu banyak latih kreativitas. Kita bisa baca dari banyak buku para penulis hebat. Ada Raditya Dika, ada Dewi Lestari, ada Ais Laksana misalnya. Banyak sekali cara melatih kreativitas. Kemudian kita bisa berangkat dari definisi menulis dongeng atau menulis cerita anak itu adalah sebuah karya yang ditulis bisa oleh anak itu sendiri atau oleh orang dewasa yang ditujukan untuk segmen penulis anak gitu. Jadi memang point of view-nya memang harus dari anak-anak Bu. Sebelum kita menentukan ide, kita harus sadar bahwa yang akan kita jadikan target atau segmen pembaca itu anak. Jadi idenya ya yang sederhana, bisa dari kehidupan sehari-hari, bisa juga dari beberapa poin. Biasanya saya pakai 4 rumus istilahnya ya. Yang pertama idenya itu bisa diambil dari tokoh, kemudian bisa diambil dari peristiwa yang dialami oleh tokoh atau kombinasi keduanya. Kemudian bisa juga dari misi cerita yang akan kita sampaikan, karena sastra itu punya nilai dulce et utile katanya. Dulce itu indah, utile itu bermanfaat. Kebermanfaatan ini yang kadang-kadang dikatakan tendensius, tapi tidak salah menurut saya, karena setiap orang tua atau orang dewasa yang menceritakan cerita anak untuk anak-anak atau kepada anak-anak itu pasti ingin mengajarkan sesuatu, nilai didaktis atau nilai edukatif dalam kehidupan gitu. Jadi bisa berangkat dari nilai yang ingin disematkan di dalam cerita, atau ini yang biasanya unik dan menarik, bisa dari fakta-fakta unik alam semesta, unik hewan, nanti tokohnya hewan unik gitu ya. Bisa juga dari tumbuhan, dari angkasa, luar angkasa dan seterusnya gitu. Macam-macam kok. Caranya adalah banyak baca ensiklopedia misalnya. Nanti dari membeli atau membaca satu ensiklopedia bisa jadi satu buku, karena satu tema misalnya keunikan tumbuhan di dunia. Cari aja 10 tumbuhan unik, nanti tumbuhan itu jadikan tokoh deh. Selesai, itu jadi satu buku. Selesai menjadi satu buku. Bahkan bukan sebuah cerita lagi ya, tapi satu buku. Satu buku. Bagaimana kemudian dia akan bisa menghadirkan cerita yang menarik gitu. Kalau membaca saja masih ogah-ogahan. Tapi saya punya cerita unik. Iya, bukan unik mungkin ya. Satu kenyataan bahwa saya rajin menulis karena terpaksa oleh keadaan. Terpaksa oleh keadaan. Oh, saya banget itu. Gimana nih ceritanya? Karena saya latar belakangnya itu dulunya mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pasti semua jenis teks pernah dicoba ya, mulai dari menulis esai yang ringan, artikel ringan untuk media massa kayak tips-tips gitu ya. Tips menghilangkan jerawat itu pernah saya coba. Menulis esai berat postkolonial dalam sastra dan seterusnya berat. Sampai bikin migrain gitu. Menulis cerita pendek dewasa pernah saya coba ya, 1-2 kali terbit lah, tapi belum sampai menerbitkan antologi gitu. Menulis puisi ya jadinya ujungnya penyihir, bukan penyair gitu. Saya akhirnya mentok di sastra anak atau cerita anak. Ternyata saya bisa kalau sastra anak atau cerita anak gitu. Dan ternyata ketika kenal dengan dunia penerbitan atau publikasi media massa, itu ternyata ada uangnya. Oh gitu. Ternyata untuk mahasiswa bokek macam saya dulu itu bisa menghidupi saya. Ketika S2 kan malu ya, temennya udah lulus wisuda, sudah punya gelar, terus jadi guru, saya masih harus minta ke orang tua untuk lanjut studi. Ya minimal SPP-nya lah dibayarin. Tapi untuk harian saya sudah nggak berani minta. Saya hidup dari mana? Dari menulis. Dari menulis. Ya, itu karena kondisi yang memaksa dalam tanda kutip ya. Dan Anda bisa membuktikan dari terpaksa itu justru jadi produktif. Betul. Dan sekarang jadi agak kurang produktif karena sudah ada sumber pemasukan. Nah itu pasti terlihat. Oh gitu juga ya. Apakah saya harus begitu dulu kondisi baru? Harus dibaksa dulu. Nah apa sih menariknya menulis buku cerita itu? Menulis cerita deh, bukan buku. Menulis cerita menariknya apa sih? Kalau tadi jelas berarti ada profit lah ya. Nah coba mungkin ada poin lain lagi. Yang kedua jabatan, kenaikan jabatan. Iya benar. Iya kan pasti butuh kan ya untuk portofolio diri. Ya pencitraan kayak saya kan juga butuh pencitraan. Jadi personal brandingnya dapat lah ya. Iya. Terus paling tidak ya biasanya kalau ibu-ibu nih pasti banyak cerita ngarang untuk anaknya gitu ya. Daripada cerita itu skrip tamanan serba polan katanya pepatah. Itu. Pepatah mana ya? Yang terucap hanya akan berlalu bersama angin, yang tertulis akan abadi gitu. Luar biasa. Jadi ditulis aja. Jadi nggak harus cerita kita langsung bagus kok. Uang saya juga mungkin tadi dilihat ya, mulai dari 2011 sampai 2022 terakhir cerita anak saya terbit itu naik kurvanya, istilahnya bagusnya tuh naik gitu, dari yang kalimatnya berulang-ulang, ceritanya mentok seputar itu saja, terus bisa lebih kreatif, lebih luas, dan terbukti penjualannya semakin meningkat. Artinya itu semua melalui proses. Betul gitu. Terus mungkin ini juga portofolio sekolah juga butuh kan. Betul.
dan biar tidak jargoni ngajarin siswa menulis. Jika kita sudah mulai menulis nih, biasa kan pasti adalah tantangan kendala apalagi untuk para pemula seperti itu. Ketika sudah mulai menulis tapi kok mentok di tengah-tengah ini, apa yang kalian lakukan ketika tiba-tiba hal itu terjadi? Belakang itu karena kita tidak siap dengan ide yang matang. Itu dari tips yang saya bagikan, bikin kerangka cerita atau istilah kerennya papan cerita. Betul. Jadi kita tuh jangan puas dengan ide awal dulu. Biasanya punya ide nih, terinspirasi dari misalnya baca cerita, tapi belum berani bikin konflik atau persoalan atau tantangan yang kita berikan pada tokoh, dan belum berani menentukan ending. Atau buru-buru nulis. Karena semangatnya lagi menggebu-gebu, kadang-kadang itu jadi aku tulis aja dulu gitu, let it flow dulu gitu, mengalir bersama air, padahal belum tentu ada akhirnya gitu. Betul. Dan itu bahaya biasanya. Malah jadi sia-sia tenaga, pikiran, dan waktu luang yang kita sempatkan. Ya nggak sia-sia amat. Kalau itu dilanjutkan ketika writer's block-nya selesai, dilanjutkan oke. Tapi biasanya orang akan malas. Saya tuh malas banget kalau harus membuka ars lama, karena marah, kok bisa sih saya nggak menyelesaikan waktu itu gitu ya. Jadi kalau bisa diselesaikan, beranikan menyelesaikan ide dalam gagasan kita secara abstrak, terus ditulis dalam bentuk papan cerita tadi. Nah, baru setelah papan cerita itu mantap, buatlah dalam bentuk naratif. Oke, jadi tahapannya seperti itu lagi, jangan menulis sambil mengedit. Jangan menulis sambil mengedit. Orang yang langsung ingin perfect begitu baru nulis 1-2 paragraf. Kenapa kalau kita nulis sambil ngedit, kecapean di tengah jalan, energinya habis konsentrasinya. Tentang konsentrasi manusia tuh pendek sekali, Bu. Jadi 5-10 menit tuntaskan aja cerita sampai selesai. Baru setelah selesai akan kita lihat compang-camping tulisan itu berbaiki di situ. Oke, luar biasa. Berarti kalau bisa dipersentase waktu nih, di tahapan mana sih sebenarnya menghabiskan banyak energi? Semuanya. Karena menentukan ide itu kan jadi manuver pertama. Betul. Konflik juga, kalau konfliknya nggak menantang, nggak menarik, nggak membuat suspense atau kejutan untuk pembaca juga membosankan. Jadi harus out of the box tadi itu ya. Kalau biasa-biasa kan kayaknya udah ketebak gitu ya. Terus ending juga paling tidak yang jangan mudah ditebak juga. Jangan kayaknya tadi lihat deh, jangan bocorkan ending. Iya, itu judul. Iya, jadi untuk judul jangan bocorkan judul. Jangan bocorkan endingnya di judul. Nah, betul. Jadi judul kalau bisa ya bikin penasaran lah. Betul ya Kak Indah ya. Tidak satu tahap biasanya kalau saya. Kalau benar-benar niat gitu ya, selesai saya edit karena kan itu masih jelek banget, pasti kaidah tata tulis dan saltik atau tipenya. Setelah itu cari korban pertama. Suka ada istilahnya. Oke. Biasanya siapa nih yang pertama? Oh, ya dong. Anak belum sih soalnya. Belum mampu gitu. Atau kalau enggak ya anak-anak di sekitar lingkungan kita lah yang sudah dalam tahap membaca gitu. Kalau mereka paham, kalau mereka tidak ada pertanyaan dan ada komentar apa, itu berarti reaksi yang mungkin akan diberikan oleh pembaca luas kita. Jadi sampel lah ya. Betul. Kalau misalnya ada bagian ini maksudnya tokohnya ngapain sih gitu, itu berarti ada hal sederhana yang muncul ya. Ya betul. Dan itu sangat menjadi sebuah insight untuk penulisnya. Ternyata sederhana ini muncul dari pembaca gitu. Apalagi kalau anak-anak kan gampang tuh baca. Gak mudah nanya gitu. Bosan yang langsung kelihatan gitu tuh belum selesai. Oh ya, terima kasih. Kayak gitu ya. Wah, luar biasa. Tip untuk menjadi penulis kayak Kak Indah saja sudah sekelas itu saja masih minta untuk dibaca dulu nih setelah selesai menulis. Bahkan itu saya nyontek dari Watik Ideo, penulis kesayangan BIP Gramedia. Anaknya kan namanya Kay, sering diceritakan di Facebooknya. Selalu yang pertama membaca adalah anaknya itu, dan masukan yang kadang-kadang mengubah seluruh struktur cerita itu dari anaknya. Luar biasa. Oh gini sih Bun katanya, dari kalimat itu saja sudah membuat si Watik Ideo ini mempertimbangkan banyak hal dari ceritanya. Wah, luar biasa. Terus ngomong-ngomong ini nih, idola atau yang biasa jadi referensi Kak Indah sebenarnya penulis siapa sih? Di menulis cerita anak? Menulis cerita anak, genre itu. Kalau penulis cerita anak itu unik ya Bun, jadi tidak punya ketokohan yang pakem sih gitu, bisa sastra kanon seperti Sapa Tujuh Muda-Muda enggak. Jadi kalau sastra anak itu menurut saya tematik gitu. Jadi anak menurut saya bagus. Iya, bagus, siapa saja berpotensi jadi penulis cerita anak. Gitu ya? Termasuk. Tidak. Terus kalau yang lain itu kalau di dalam sastra puisi misalnya, kalau kayaknya biasanya banyak mana nih? Sabar Hidung ya. Sangat sederhana, tapi penuh dengan cinta. Iya, romantis banget. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana seperti aduh iya. Kalau menulis novel Andrea Hirata sama Ahmad Tohari, karena beliau itu bisa menceritakan siput jalan di atas rumput itu dengan detail, tapi tidak membosankan. Kalau Andrea Hirata tuh uniknya dalam ceritanya tuh dia lompat-lompat, kok bisa ya lompat-lompat itu kemudian tapi kok itu kok bisa lompat-lompat, kok bisa nyambung sebenarnya gitu. Kecerdasan level ya. Udah level apa tinggi itu? Makom tinggi nih ya, luar biasa ya. Ya, oke. Itu sudah dilakukan oleh kita dong. Berarti kayak saya bisa nulis dong. Apalagi Bu Guru ya, yang interaksinya dengan baca tulis, dengan anak. Nulis dongeng itu sudah sebuah kewajiban sih. Sebuah kewajiban. Berarti haram hukumnya tidak menulis. Benar. Kan Trump bilang begitu. Oh gitu ya. Kemudian itu bilang kalau tahu tidak menulis, maka
tidak ada bedanya dengan binatang gitu. Iya, Pramila yang bilang ya. iya, Pramila bukan Kak Endah loh yang bilang lo ya. Jadi intinya harus menulis, apalagi seorang pendidik. Aku mau bilang sama teman-teman, ayo dong nulis aja dulu kata Kak Endah. Jadi nggak usah menuntut sempurna, karena semua penulis pasti mengalami proses itu. Oke, terakhir nih Kak Endah, bolehlah kasih motivasi nih buat guru-guru di rumah, buat teman-teman saya, supaya mulai sekarang sudah harus berpikir mulai menulis tidak sesulit, serumit yang kita bayangkan selama ini gitu. Kasih motivasi dong Kak Endah. Kalau itu ya bisa dilakukan oleh siapa saja dengan jenis yang paling sederhana. Saya pun yang notabene orang dengan background sastra Indonesia, untuk di sastra anak ketika ditekuni, ketika diseriusi, ternyata bisa jadi kepakaran saya, insya Allah akan saya bawa, karena sejak S1, S2 itu studi akhir saya memang sastra anak. Junior sekali Doktoralnya ya. Amin. Kita doakan sama-sama semoga dokteralnya Kak Endah betul-betul berdiri di sastra anak. Amin. Nah, pertanyaan paling terakhir nih, karena kepancing jadi bertanya lagi dong. Gitu ya. Pertanyaan terakhir, sebenarnya gimana sih kita bisa menemukan jati diri? Oh ternyata aku genrenya di sastra anak nih. Oh ternyata aku kayaknya di non-fiction nih gitu. Menandai bahwa saya memang penulis sastra anak atau penulis cerita anak itu, ketika menulis saya bahagia, Ketika menulis saya bahagia, senang gitu. bukan stres ya. Iya betul. Walaupun dalam prosesnya juga rumit dan memusingkan dan menuntut banyak kerumitan, tapi saya bahagia kalau menyelesaikan itu. Nah jadi ada kepuasan tersendiri. Kalau nulis puisi saya tuh kadang belum puas ya, sudah buru-buru saya terbitkan karena sudah nggak ingin berinteraksi dengan puisi itu. Nah disitulah menyadari bahwa oh ternyata ini bukan aku Iya, gitu. betul. Ini aku banget gitu ya. Menulislah dengan bahagia ya. Menulisnya dengan Bapak, Ibu. bahagia. Menulisnya dengan bahagia dan bahagialah ketika menulis. Betul sekali. Ini gitu ya intinya kita seperti itu. Kita tuh akan punya perasaan bermakna dan bermanfaat kalau selesai satu tulisan nanti akan kecanduan Bapak Ibu, apalagi kalau sudah diterbitkan atau saat proses ini mengirimkan ke penerbit atau mengirimkan ke media massa, saat proses menunggunya tuh kayak ada, pernah nggak sih merasa ada sesuatu yang ditunggu minggu depan, bulan depan, Oh iya itu gaji sih gaji. betul sekali. Sertifikasikan ya Bapak Mirip Ibu gitu ya. Mirip menunggu sesuatu yang kita idam-idamkan terus. Kalau lama nggak menulis itu rasanya nanti ada hampa. yang hampa. Ya makanya Oke. menulis itu candu memang kalau sudah ditekuni. Menulis itu candu kalau sudah ditekuni. Dan bisa bicara begitu karena Kak Endah sudah merasakan banyak keuntungan, kebahagiaan, sudah banyak profit, bukan hanya soal materi, personal branding, dan banyak hal tadi lah yang sudah kita bicarakan. Luar biasa ini Kak Endah. Coba di mana misalnya kita nih kepingin ketemu dengan Kak Endah atau ingin kembali belajar dari Kak Endah, di mana nih boleh menghubungi atau mungkin ada sosial media yang bisa dibagikan kepada teman-teman di rumah. Nanti di bawah ini ya. Oh di bawahnya nanti aku tulis di sini. Instagram. Belum ditulis. Biasanya saya aktif di Instagram, di Facebook, Ya, forum sastra anak. Forum sastra anak. Instagram. Kalau saya Instagramnya Soliloquy itu. Susahnya aku itu, saya itu mau bingung itu solo apa itu? Bahasa apa itu? Soliloquy itu senandika, dialog dengan diri sendiri. Oh ya. Kalau saya dialog sama tembok, bagaimana dong namanya? Iya. Oke, terima kasih sekali waktunya Kak Endah. Semoga saja obrolan sederhana ini yang menurut saya luar biasa maknanya dan juga bukan cuma indah tapi juga bermanfaat. Begitu. Terima kasih. Bermanfaat buat saya dan juga teman-teman guru di rumah. Terima kasih Kak Endah. Sama-sama. Dadah.